إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ زيد سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه سيد الشيخ محمد النشار وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Aziz arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manullah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim isbi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa auja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa tawil a'marana ila mi'atin wa 20 sanatan bi sihhatin kamilah wa afiyatin wa salamah ma'a kamalil mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajma' bainana wa baina habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman bid dunya wal akhirah bisirrin nabi wa adin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nuruz zalam summa i'lam anna alladhi arda'athu sallallahu alaihi wasallam awalan ummuhu salasata ayyam wa qila sab'ata ayyamin wa qila tis'atan
summa arda'athu Suwaibatu ayaman qalaila qabla qudumi Halimata. Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Zu'aibin Abdullah ibn al-Haras. Summa kemudian i'lam ketahui olehmu annallati arda'athu bahwa perempuan yang menyusui akan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan yang pertama kali ummuhu yaitu ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin 3 hari. Wakila dan dikatakan orang sab'atun boleh, sab'ata boleh, sab'atan 7 hari. Wakila dan dikatakan orang tis'atan 9 hari. Summa kemudian arda'athu menyusui akan Nabi Suwaibatu seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Ayaman qalaila hanya beberapa hari yang sedikit. Qabla qudumi Halimata sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah. Summa kemudian arda'athu Halimatu menyusui akan Rasulullah oleh perempuan yang bernama Halimah bintu Abi Zu'aibin Abdullah ibn al-Haras As-Sa'diyah. Penjelasannya, summa kemudian i'lam ketahui olehmu andallati arda'athu sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan yang menyusui akan Rasulullah itu awalan pertama kali ummuhu ibunya Rasulullah sendiri sarasata ayam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir malam Senin atau persisnya subuh. Qobailal fajri mengiringi fajar sebelum subuh. Wahina sallallahu alaihi wasallam wahina qaruba awan wad'ihi sallallahu alaihi wasallam ketika dekatnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah ingin melahirkan, lalu datanglah secara rohaniyah atau secara rohaniyah pertama yang datang Asia, yang kedua Maryam, nah jadi melahirkannya Aminah itu dihadiri oleh perempuan Asia, kemudian Maryam. Fahadarathu bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasy syarafi bil qismatil wafiyah. Para malaikat pun hadir. Nah, lalu Aminah melahirkan Rasulullah. Jalan mana Rasulullah itu dilahirkan oleh Aminah bukan jalan seperti manusia biasa. Yang mana kita manusia biasa yang lahir disebut kelahiran normal adalah lewat kemaluan atau lewat bahasa kampung gerunggang hanau. Oh, padahal kan gerunggang hanau ya sarang walut. Ya sudah aja disambat aja sudah. Setiap manusia itu lahir melewati kemaluan perempuan. Oh, ini di video itu ada yang oleh sinilah orang lahir itu cara melahirkan kelihatan aja. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tidak melewati itu.
Kenapa? Karena kalau Rasulullah lahir melewati seperti jalan normal biasa itu najis. Najis. Iyalah, itu kotor. Sama kita mengatakan Rasulullah itu najis dan kotor. Sedangkan Rasulullah itu adalah manusia yang suci, zaduhu tuhran ala tuhur. Sehingga kesucian Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir pun tidak melewati jalan normal. Terus jalan mana? Jalan orang sekarang ini yang dicontohkan lewat operasi. Dioperasi, dibalah senina, dibalah, dikeluarkan. Lah, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Rasulullah membutuhkan susu, ya kan? Namun sekali lagi biar jangan salah paham, karena salah satu tradisi orang Arab itu tidak menyusui anak. Sekali lagi, salah satu tradisi perempuan Arab itu adalah tidak menyusui anaknya. Terus siapa yang menyusui anaknya? Biasanya adalah diupahkan kepada perempuan-perempuan yang dipilih. Siapa yang mau menyusuinya dan siapa yang dipilih. Namun setelah lahir ibunda Aminah Ar-Ridha hamalat bi apa? Saya hamalat apa? Qib wastami'ni ya nadim, qib wastami'ni ya nadim. Apa lagi? Apalagi ini qawlan bima'nahu karim hamalat bi ahmada kemudian hamalat bi azkal anbiya hamalat bi azkal anbiya nasabat wa manaha karim nalat bi kullal. Jadi setelah melahirkan, kebiasaan perempuan Arab itu tidak menyusui anak. Kenapa? Ya itulah tradisi. Nah, kedua, dalam agama memang seorang istri tidak wajib menyusui anaknya. Berarti seandainya seorang ibu atau seorang istri tidak menyusui anaknya, maka si suami jangan sarik. Umpama seorang istri minta upah dengan menyusui anaknya, maka si suami punya kewajiban mengupahnya. Makanya kita ini syukur kita tradisi kita berbeda, memang tradisi dengan tradisi Arab.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat disusui oleh ibu beliau yang bernama Aminatur Ridha berapa kali? Salah satu ayam, 3 hari. Orang yang pertama kali menyusui Rasulullah itu adalah ibundanya beliau yang bernama Aminah. Tapi kada lama menyusuinya. Dalam satu riwayat yang mu'tamad hanya 3 hari menyusui. Walaupun ada riwayat lain adalah sab'atan 6 hari. Ada riwayat lain 9 hari. Setelah itu perempuan lain yang menyusui. Siapa yang menyusui? Summa arada'athu Suwaibatu. Kemudian menyusui akan Rasulullah seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah, perhatikan, Suwaibah ini adalah perempuan budak sahaya. Sekali lagi, Suwaibah ini perempuan budak sahayanya Abu Lahab. Namun Abu Lahab ketika mendengar Aminah melahirkan seorang putra, beliau gembira menyambut anak keponakan. Kegembiraan itu diwujudkan dengan dimerdekakannya Suwaibah dari perbudakan. Pahami Rahmat? Begini. Lah, Abu Lahab itu kan paman Nabi. Abu Lahab paman Nabi. Begitu diberitahu bahwa Abdullah istrinya atau istri Abdullah yang Abdullah sudah meninggal dunia, Aminah melahirkan seorang putra kehimungan. Senang gembira. Saking kesenangannya, budak, paham budak lah, budak sahaya yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Padahal mahal tuh, padahal larang dimerdekakan. Ikam merdeka. Disinilah rahmatai Abu Lahab ini yang di dalam Al-Quran disebut Allah. Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abi Lahab. Artinya apa? Abu Lahab ini sudah dicap Allah celaka, artinya masuk neraka. Pahamlah. Nah, namun Abu Lahab ini setiap malam Senin mendapat syafaat Rasulullah. Setiap malam Senin Abu Lahab ini mendapat keringanan daripada siksa. Keringanannya itu berupa keluar air di jarinya Abu Lahab. Cukup air ini dikucuk untuk menghilangkan dahaga. Kapan? Setiap malam Senin. Kenapa Abu Lahab itu mendapat? Kenapa Abu Lahab itu mendapat keringanan azab? Karena beliau gembira menyambut lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, karena Abu Lahab gembira menyambut kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh para ulama kita memahami lalu mengomentari, dibikin syair. Bunyi syairnya begini: wa man fil jahimi laqad khufifa li farhatihi lidal Mustafa fakaifa biman dinuhu qad wafa fala syam
kaza ahlu daris salam wa man fil jahimi laqad khuffifa wa man fil jahimi laqad khuffifa. Orang yang di dalam neraka jahanam diringankan Allah azabnya. Kenapa? Li farhatihi maulidal Mustafa, karena dia gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman dinuhu qad wafa, maka bagaimana lagi kalau orang itu agamanya sudah Islam yang sempurna. Sekali lagi, ini orang yang di neraka jahanam gembira, yaitu Abu Lahab, gembira menyambut kelahiran Nabi, diringankan Allah azabnya. Pakaifa biman dinuhu qad wafa, bagaimana lagi kalau orang itu agamanya Islam. Fala syokkaza ahlu darussalam, ahlu darissalam, maka tidak diragukan lagi orang itu akan menjadi penghuni surga yang damai tentram. Paham Rahmat? Nah, inilah salah satu dalil maulid. Kita merayakan maulid itu untuk apa? Salah satunya adalah gembira dengan menyambut bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada manfaatnya lah gembira itu ada. Orang yang di neraka jahanam aja karena gembira menyambut kelahiran Nabi, lalu dia memerdekakan budaknya sebagai wujud gembiranya, diringankan Allah. Apalagi orang Islam. Orang Islam gembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyembelih sapi, lalu menyembelih kambing, lalu menyembelih ayam, menyembelih itik sebagai wujud gembira, lalu mengumpul kawan, mengumpul keluarga, membaca maulid, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca doa, membaca Quran dan yang lain-lainnya sebagai wujud gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syakkaza ahlu darussalam. Insyaallah orang yang begini melakukan akan masuk surga yang tenang dan tentram, damai dan sebagainya. Ini dalil, pahamlah dalil maulid. Maka Allah nyuruh dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Siapa anugerah dan rahmat Allah itu? Rasulullah. Falyafrahu, maka dengan rahmat dan anugerah itu falyafrahu, bergembiralah kalian. Jangan dipadahkan maulid tidak ada dalilnya, jangan. Itu hadisnya hadis sahih. Itu ayatnya Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Itu ayat Al-Quran. Lah, itu bagian aja, masih banyak dalil-dalil yang lain. Nah, lalu Suwaibah, si budak sahaya ini disuruh oleh Aminah, dipercaya oleh Aminah untuk menyusui Rasulullah. Untungnya berapa hari Suwaibah menyusui Rasulullah? Ayaman qalaila,
beberapa hari yang sedikit qabla qudumi Halimah, sebelum datang Halimatus Sa'diyah. Jangankan rahmat 3 hari, sehakali pun sempat menyusui Rasulullah. Berarti Rasulullah itu adalah anak susuan. Paham mereka? Berarti Suwaibah ini karena beliau pernah menyusui Rasulullah, berarti ibu susu oleh Rasulullah. Kada gagampangan kap. Ini orang pilihan Allah. Suwaibah sangat beruntung. Suwaibah sangat beruntung, sekalipun dia tadinya budak sahaya, orang rendahan. Pahamlah orang rendahan. Budak, pahamlah. Arti budak kalau naik sedikit, kita sekarang bukan budak, pembantu rumah tangga. Hanya pembantu rumah tangga, tapi dipercaya menyusui Rasulullah. Berapa hari? Beberapa hari. Oh, jangankan beberapa hari, walau sekalipun menyusui Rasulullah, ini namanya jadi ibu susu. Maulah masuk neraka? Lah. Kada harapan masuk neraka ya. Kenapa? Ibu susu Rasulullah. Paham? Nah, makanya kata Imam Syekh Abdurrahman Al-Azabi dalam Maulid Azab, fasuwaibatun min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha, fasuwaibatun min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha. Setelah 3 hari Aminah Ridha, ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyusui Rasulullah. Berikutnya fasuwaibatun min ba'diha, Suwaibah lah yang menyusui Rasulullah. Nalat minallahi sa'adata kullaha, sungguh mendapatkan keberuntungan. Suwaibah sangat beruntung. Nalat sa'adata kullaha, Suwaibah menyusui Rasulullah sangat beruntung. Dunia dan akhirat beruntung, hidupnya tidak susah. Baru setelah Suwaibah fahalimatun, baru Halimah yang menyusui. Summa arda'athu Halimatu bintu Abi Zu'aibin Abdullah ibnil Haras. Kemudian setelah Suwaibah, yang menyusui Rasulullah itu adalah seorang perempuan yang bernama Halimah. Halimah ini anaknya Abdullah ibnil Haras. Dan itu rahmat bukan prosesnya mudah, bukan proses mudah. Banyak yang menawarkan diri untuk menjadi ibu susu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau. Disusui tidak mau. Karena mereka tahu kalau perempuan yang menyusui anak ini, dia akan beruntung dunia dan akhirat. Datang satu perempuan dari suku ini menyusui Rasulullah, Rasulullah tidak mau. Pahamlah. Tapi begitu Halimatus Sa'diyah nyusui, mau. Tidak sembarang orang, pahamlah. Tidak sembarang perempuan yang diatur oleh Allah yang akan menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba pikirkan. Masa perempuan yang menyusui Rasulullah ini orang yang hatinya kotor? Masa adalah.
Masa perempuan yang menyusui Rasulullah ini makanannya haram, pikirannya kotor, hatinya kotor? Tidaklah. Tidak sembarang perempuan yang mau atau yang bisa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu bayi. Fasuwaibatul min ba'diha fahalimatun nalat minallahi sa'adata kullaha. Ya Allah, tahulah rahmat. Halimah semenjak menyusui Rasulullah mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan hidup, keberkahan ekonomi, keberkahan rumah tangga, keberkahan anak, kambing. Coba pikirkan, kambing yang dipelihara oleh Halimah selama ini tidak melahirkan normal. Begitu memelihara, saat Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah, kambing ini melahirkan selalu anaknya dua, kada pernah mati. Apa? Barakah mengalir. Nalat sa'adatan minallahi sa'adata kullaha. Halimah mendapatkan keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Masya Allah, kada gampangan deh. Ya kada gampangan. Ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa ceritanya? Bagaimana ceritanya sampai Halimah bisa atau dipercaya menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada ceritanya. Zukira annahu lamma wulida Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, qila, maka ditanya orang, mayyaqulu hadhihi durratul yatimah la yujadu limisliha qimah. Nah, ini proses, tapi karena kita bicarakan berikutnya. Ingat situ aja dulu. Zukira annahu lamma wulida Sallallahu Alaihi Wasallam qila may yaqulu hadhihi durratal yatimah allati la yujadu limisliha qimah ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ingat situ aja dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.